Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiral Jupri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal UAS pada mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Di mana di sini kami disuruh untuk mengerjakan soal sebanyak 5 soal. Yang pertama itu adalah berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Di sini saya mengambil dari jurnal. Perkembangan data yang sangat pesat membuat teknologi Big Data menjadi inovasi baru dalam penyimpanan data. Apache Hadoop merupakan framework Big Data yang mampu menyimpan data tanpa memperhatikan jenis data. Apache Hadoop menggunakan model pemrograman MapReduce dalam menganalisa data. Apache Mahot merupakan library analisa data yang mampu menjalankan komputasi berbasis pemrograman MapReduce. Apache Mahot telah menyediakan komputasi penambangan data dapat mengelompokkan data berdasarkan kemiripan sifat. Penelitian ini menggunakan 4 komputer cluster yang berjalan pada jaringan lokal Apache Hadoop yang berjalan pada sistem Linux dibagi menjadi 1 master, slave, dan 3 slave node. Master node mengatur komputasi MapReduce. Slave node bertugas sebagai media penyimpanan data. Hasil kami dengan menggunakan library Mahot diuji dengan hasil dari metode manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa library Mahot mampu memberikan hasil analisa dengan benar. Sedangkan pengujian untuk kerja dilakukan dengan menjalankan kamin sebanyak 10 kali dalam jumlah slave node yang berbeda. Kesimpulan untuk kerja sistem Hadoop dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dari percobaan-percobaan tersebut. Hasil untuk kerja menunjukkan bahwa semakin banyak slave node maka semakin cepat proses komputasi. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Ada 3 algoritma AHC yang sering dipakai. Yang pertama adalah single linkage, complete linkage, average linkage. Berikan perbedaan dari 3 algoritma tersebut. Yang pertama itu single linkage, jarak terdekat atau tautan tunggal. Jarak terdekat atau tautan tunggal memberikan hasil bila kelompok-kelompok digabungkan menurut jarak antara anggota-anggota yang terdekat di antara 2 kelompok. Selanjutnya itu adalah yang kedua, average linkage, jarak rata-rata atau tautan rata-rata. Jarak rata-rata atau tautan rata-rata digabungkan menurut jarak rata-rata pasangan-pasangan anggota masing-masing pada himpunan di antara 2 kelompok. Dan yang terakhir itu adalah complete linkage, jarak terjauh atau tautan lengkap. Jarak terjauh atau tautan lengkap terjadi bila kelompok-kelompok digabungkan menurut jarak antara anggota-anggota yang terjauh di antara 2 kelompok. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 3. Berikan contoh klasifikasi decision tree. Di sini saya juga mengambil referensi dari jurnal di mana itu adalah klasifikasi peserta didik bertujuan untuk mengelompokkan peserta pemrograman pendidikan agar kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kelompok-kelompok tersebut. Metode tradisional untuk melaksanakan klasifikasi ini adalah dengan mengurutkan peserta didik menggunakan suatu atribut yaitu nilai akhir mereka, kemudian membagi mereka berdasarkan ukuran tertentu. Metode yang lebih baik dengan menggunakan algoritma data mining yang mampu menggunakan lebih dari satu atribut pada penelitian ini. Algoritma decision tree digunakan untuk melaksanakan klasifikasi. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM. Algoritma decision tree yang diuji coba adalah C4-5 dan random forest. Validasi dilaksanakan menggunakan full cross validation untuk dicari algoritma yang memberikan akurasi paling tinggi. Berdasarkan percobaan didapatkan hasil bahwasanya decision tree C4-5 memberikan hasil terbaik dengan akurasi 96,73%. Oleh karena itu pada tahap deployment dari metodologi CRISP-DM adalah dan rule dari C4.5 digunakan untuk membuat aplikasi untuk klasifikasi ini.
Baik, lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan maksud dan penggunaan market basket analysis. Market basket analysis adalah suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Sumber daya dari market basket analysis antara lain adalah itu dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu lotre, kupon diskon, panggilan keluhan pelanggan. Market basket analysis umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data. Ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari, kebutuhan market basket analysis berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkan dalam wujud aturan asosiasi atau association rules. Yang dimaksud dengan association rules adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data. Proses dari market basket analysis dimulai dengan transaksi yang terdiri dari satu atau lebih penawaran produk atau jasa dan beberapa informasi dasar suatu transaksi. Hasil dari market basket analysis adalah berwujud aturan asosiasi atau association rules yang seperti disebutkan pada paragraf sebelumnya. Lanjut kepada soal terakhir, itulah berikan contoh lain dari algoritma a priori di dalam aplikasi big data dan bisnis intelijen. Sistem rekomendasi telah menjadi bagian yang terpisahkan dari hampir semua sistem berbasis informasi serta e-commerce pada umumnya. Teknik, metodologi, dan algoritma telah dipraktikkan yang memberikan rekomendasi berdasarkan berbagai parameter. Tujuan dari sistem rekomendasi adalah untuk memanfaatkan informasi dan katalog produk dan memahami preferensi pengguna berdasarkan pilihan mereka dan merekomendasikan mereka produk yang tidak mungkin untuk dipilih melalui ruang produk secara manual. Penelitian di bidang ini telah mampu mengidentifikasikan berbagai algoritma dan metodologi untuk membuat rekomendasi yang berpusat pada pengguna. Setiap algoritma mencakup serangkaian parameter berbeda yang dipertimbangkan berdasarkan persyaratan tugas tertentu atau domain produk dari sudut pandang personalisasi dan preferensi setiap pengguna. Penelitian ini membahas pendekatan yang ada serta digunakan oleh berbagai sistem rekomendasi, perbandingannya, dan mengusulkan metode yang membahas kekurangan politik yang ada dalam membangun sistem rekomendasi dengan menggunakan algoritma priori dan menggunakan aturan mining asosiasi. Ini jawaban nomor 5 juga saya mendapatkan dari jurnal. Sekian jawaban UAS Big Data dan Bisnis Intelijen saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.